Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang laki-laki pembohong, dan karena sifatnya tersebut ia pun dijuluki sebagai si Fulan yang penipu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitabnya Al-Mawais Al-Usfuriyah. Suatu ketika si penipu masuk pasar dan mencari target yang akan menjadi korban penipuannya. Tak lama kemudian ia bertemu dengan seorang laki-laki desa. Si penipu pun berpura-pura menyapanya. Ia mengucapkan salam dan kemudian berjabat tangan dengannya. Kepada lelaki desa tersebut, si penipu pun berucap, "Sepertinya kamu adalah teman ayahku. Aku ingin mentraktirmu hari ini." Melihat tingkah laku si penipu tersebut, lelaki desa itu pun menimpali perkataannya, "Aku tidak mengenalmu dan juga tidak mengenal ayahmu." Bukan seorang penipu kalau ia tak pandai merayu. Sehingga ia pun kembali berkata kepada targetnya, "Kamu itu sebenarnya teman ayahku. Barangkali kamu lupa, tetapi aku tak akan lupa. Aku ingin mentraktirmu hari ini karena Allah Ta'ala." Setelah berbincang-bincang dengan membawa nama Tuhan, si penipu pun berhasil meyakinkan korban. Ia pun langsung masuk ke warung makan sambil mengajak si lelaki tersebut. Si penipu kemudian membeli kepala kambing, roti, dan makanan lainnya. Dan adat yang berlaku di daerah tersebut adalah seorang pembeli akan membayar setelah selesai makan. Ketika si penipu telah selesai makan dan makanannya hanya tersisa 1 atau 2 suap lagi, ia pun keluar dari warung dengan alasan ingin kencing dan ada keperluan lain. Saat si lelaki yang ditraktir oleh si penipu ingin keluar dari warung, tiba-tiba penjual makanan menghentikannya sembari berkata, bayar dulu, jangan kamu pergi." Mendapat perlakuan seperti itu, lelaki desa pun kaget. Ia pun berkata, "Saya ditraktir orang yang tadi," sambil menunjuk kepada arah keluar pemuda penipu yang pertama tadi. Penjual pun tidak mau tahu tentang siapa yang mentraktir dan ia pun berkata, "Aku tidak mau tahu siapa yang mentraktir dan siapa yang ditraktir. Pokoknya makanan yang kalian beli harus dibayar." Begitulah si penipu. Tiada bosan-bosannya ia menipu dari satu orang ke orang yang lain. Setelah semasa hidupnya yang sering menipu banyak orang, si penipu pun jatuh sakit. Saat menjelang kematiannya, ia menyewa 2 orang laki-laki, masing-masing dari mereka disewa dengan bayaran 1 dinar. Si penipu pun memberi mereka 2 dinar, seraya berkata kepada mereka, "Nanti kalau aku telah mati, ketika kalian mengiringi jenazahku, katakan kalau aku ini adalah orang yang saleh. Katakan aku ini orang yang baik. Jangan berhenti mengatakan itu hingga aku selesai dikubur." Tak lama kemudian si penipu benar-benar telah mati. 2 laki-laki yang disewa itu pun ikut mengiringi jenazahnya seraya berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang ini. Ia adalah orang yang salih dan orang yang baik." Saat dalam perjalanan mengiringi jenazah si penipu, kedua lelaki tersebut tak henti-hentinya berkata demikian hingga orang-orang selesai mengubur jenazahnya dan kemudian pulang. Setelah semuanya pulang dan si penipu telah dikubur, datanglah 2 malaikat dan masuk ke dalam kuburan tempat si penipu untuk memberi pertanyaan kepada dia. Ketika malaikat akan memberikan pertanyaan, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai 2 malaikat, tinggalkanlah hambaku. Sesungguhnya hambaku hidup selalu menipu dan mati pun ia juga menipu." Akhirnya si penipu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kesaksian palsu oleh 2 saksi yang disewa olehnya. Dari kisah ini terdapat sebuah pelajaran yang berharga bahwa seorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kesaksian dan pujian orang-orang kepadanya setelah kematiannya. Hal ini sebagaimana hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dari Amir bin Rabi'ah daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Apabila seorang hamba telah mati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keburukannya, namun orang-orang lainnya mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada para malaikat, 'Saksikanlah oleh kalian bahwa aku benar-benar menerima kesaksian hamba-hambaku dan mengampuni hambaku dengan apa yang aku ketahui.' Walaupun begitu, bukan berarti perbuatan menipu yang merugikan banyak orang dilegalkan dalam agama kita sendiri. Sahabat, menipu tetaplah perbuatan yang dilarang oleh agama dan harus dijauhi oleh semua umat manusia.
Namun, daripada hadis Nabi Muhammad SAW terdapat pesan yang sangatlah penting untuk dilakukan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berbuat baiklah kepada semua ciptaannya, sehingga kita diselamatkan daripada siksa kubur berkat pengakuan baik daripada orang-orang yang mengantarkan jenazah kita ke tempat peristirahatan terakhir kita, yaitu di dalam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga daripada kisah ini baik saya sendiri dan sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.